apa ya, memunculkan orangnya ada di belakangnya Oke. tabelnya. Baik. Boleh Ya. dilanjutkan? Oke. Ya. Kekurangan saya di sini tuh sebenarnya saya ingin menambahkan suara saya, tapi karena waktunya saya tidak nutut, ya kan? Jadi saya menggunakan sound lagu yang ada di foto. Nah, ini saya menjelaskan tentang jalan, lari, dan ada contohnya juga. Saya atau yang kurang itu sebenarnya suara saya, ya Pak ya, suara saya. Kemudian saya masih belum bisa untuk gambar itu. Tadi di situ saya masih tetap kayak kotak gini aja, jadi belum bisa untuk apa ya, lebih bagus lagi biar menyatu sama background-nya gitu Pak. Ya. Oke. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kita sama-sama belajar. Aplaus buat Bu Tias. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Tias ya. Oke. Bu Tias sudah menyampaikan tadi terkait dengan bahwa beliau adalah guru PJOK ya tentang gerak atletik. Oke, baik. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Tias ya. Ada beberapa hal tadi yang jadi catatan dari beliau, termasuk bagaimana menambahkan suara ya. Bagaimana agar bisa masuk ya di dalam videonya. Baik, kesempatan yang kedua. Siap-siap. Wah, ini saya share screen-kan lagi yang tadi ya. Oke, baik. Oke, kemudian orang yang beruntung, yang kedua adalah saya klik sekarang. Nah, jatuh ke Pak Mat Soeb. Ya. Assalamualaikum Pak Mat Soeb, apakah ada di sini? Pagi, Pak. Oh, pagi Pak. Masih pagi di sana Pak ya. Pak Mat Soeb sudah siap untuk sharing kepada teman-teman yang lain? Oh, insya Allah siap. Oke, mantap. Saya panggilnya Bapak Mat atau Bapak Soeb? Mas Soeb saja. Oke, baik. Oh, Mas ya? Oke. Siap. Mohon maaf ini sambil nemani anak-anak latihan kaligrafi. Jadi Masya Allah. Ya. Sibuk sekali nih Pak Soeb, Mas Soeb ya. Baik, untuk videonya kemarin saya sudah membuat, tapi pas pertemuan itu saya belum begitu mengikuti secara full dan dalam perjalanan pulang kemarin, jadi tidak bisa full dan hanya sekilas saja saya dengarkan dari perjalanan gitu. Dan alhamdulillah sudah membuat walaupun belum perfect sekali. Ya. Ini akan saya share dulu. Silakan. Langsung ya, Des. JNJ. Oh, J. Ini share-nya apa, Pak? Desktop atau aplikasi? Aplikasi ya, Pak? Boleh salah satunya, boleh dua-duanya. Ini saya pakai Chrome. Yang penting soundnya bisa kedengaran ya, Pak Soeb ya. Oke. Silakan Pak Soeb. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. Tinggal di play ya. Oh, sudah ya. Nah, itu. Kemarin saya membuat dua. Nah, yang pertama ini karena takutnya kemarin masih mengikuti anak-anak latihan kaligrafi, terus saya edit lagi, ngirim yang kedua kalinya. Oke. Akan saya buka yang kedua kalinya saja. Silakan Pak, dibuka. Oke. Nah, di sini saya kemarin membuat sesuai dengan mapel saya yang saya ajarkan di SMP 12 Yogyakarta, yaitu materi pendidikan agama Islam. Babnya tentang sejarah, ya itu untuk di semester ini seperti itu. Mungkin bisa dilihat dan mungkin nanti ada koreksi. Sudah bisa nggak Pak kelihatan? Soundnya belum kedengar kalau di saya. Mbak Amel? Suaranya? Dengar soundnya nggak? Ada back soundnya nggak Pak? Belum Pak ada. Ada back soundnya Pak. Oh, nah, back soundnya belum terdengar.
Mirip Mbak Tias tadi. Bu Tias. Di apa nggih, Pak? Kalau coba di stop share dulu. Nanti begitu mau share di kiri bawah itu ada apa? Perlu di checklist gitu. Di stop share dulu. Stop share dulu. Oke, terus di share-nya. Nah, sebelum diklik share, itu nanti di kiri bawah ada tulisan share sound. Di checklist aja. Di kiri bawah ada share sound. Terus Bapak pilih ya tampilannya, aplikasinya boleh, share screen-nya juga boleh. Tulisan share sound ada Pak ya di kiri bawah ya? Pakai apa? Chromebook itu loh Pak. Jadi agak beda. Beda ya. Bisa nih kayaknya. Bagi wabarakatuh. Selamat datang. Ini kedengeran tapi saya nggak ngeliat gambarnya Pak. Oh enggak. Mbak Amel kelihatan nggak? Apa iya, koneksi saya? Enggak. Ya, soundnya terdengar tapi belum terlihat nih Bapak. Belum. Iya. Ya Allah, sebentar. Ini bagaimana? Di pelajaran pendidik. Bagus nih sekarang Pak. Udah terlihat dan terdengar udah. Oke, matur suwun, Pak. Di play monggo. Saya ulang lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pelajaran pendidikan agama Islam. Infografis sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak, untuk yang video ini, yang pas slide ini, nah, yang animasi orangnya ini ngetiknya itu sudah selesai. Nah, itu saya nggak bisa ngaturnya. Apakah di orang animasi ini ada berapa detik atau seperti apa? Lagi, maksudnya orangnya nggak ngetik lagi itu loh, Pak. Oke. Nah, udah selesai ngetiknya, tapi suara Bapak masih jalan gitu? Apa slide-nya udah ganti? Leres. Nah, terus ganti lagi tapi bisa. Nah, kemarin saya langsung membuat latihan soal setelah sesi pembelajaran. Nah, ini yang masih juga banyak kesalahan, ada double pilihan gandanya. Buru-buru kali Pak. Jadi itu Bapak untuk presentasi saya, dan mungkin kesulitannya tadi mungkin ngepaskan untuk setiap slide-nya, dan untuk mengatur timernya itu setiap untuk yang untuk muncul kata-kata satu persatu. Nah itu agak sedikit masih kurang bisa mengatur timernya seperti itu. Atur suwun. Oke, sami-sami. Oke, aplaus buat Mas Soeb. Ya, buat Bapak Mas Soeb. Oke, alhamdulillah senang banget ya lihat Bapak Ibu
sudah mulai eksplorasi, ya ada 1-2 hal barangkali yang masih menjadi catatan, masih menjadi perbaikan. Oke Pak, nggak ada masalah. Itu nanti bisa terus menerus ya Bapak Ibu gali hal-hal apa yang menjadi tantangan. Misalkan tadi Pak Sweb nyampein, ini ngetiknya udah selesai tapi slide-nya udah ganti misalkan, atau suaranya udah berhenti. Nanti coba cari Pak di bagian objek itu, terus berikutnya Bapak settings, itu efeknya itu akan berjalan looping berapa kali gitu ya. 10 kali, mau berapa kali gitu ya. Nanti Pak Sweb nanti eksplorasi di situ. Ya, oke. Baik, senang sekali ya. Sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada semua Bapak Ibu di sini, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu nih Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Tapi ngelihat Bapak Ibu yang semangat, produknya sudah bagus-bagus, ya, saya juga ikut senang ya melihatnya. Dan juga saya ngelihat, wah Bapak Ibu, ada yang ternyata sudah aktif jadi YouTuber. Wah, ada yang subscribernya sudah ribuan. Wah, Pak, saya juga nanti ikutan belajar nih kepada Bapak Ibu sekalian ya. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin lanjutkan lagi. Ya, dari tayangan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya, memberikan inspirasi kepada kita bahwa ya nggak apa-apa untuk di hasil awal-awal ini, sehingga nanti Bapak Ibu punya kesempatan setelah ini untuk eksplorasi lebih lanjut ya, hal-hal yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu, ada catatan yang menarik ketika saya sebelum di webinar ini ya, ada laporan dari Hootsuite ya. Hootsuite itu sebuah perusahaan yang melakukan survei di level internasional, yaitu di bulan Januari tahun 2021 ya, lalu gitu ya, bulan Januari lalu, itu mencatat bahwa Indonesia itu ada user yang sudah terhubung 202,6 juta. Itu banyak sekali. Itu kalau di persentase dengan jumlah penduduk kita kira-kira 70% itu di laporan mereka. Nah, dengan satu aset yang luar biasa besar di negara kita, keterhubungan manusia Indonesia kepada dunia maya, dunia internet, dan siswa-siswa kita berada di dalam populasi yang sangat besar itu. Sehingga ini sebenarnya adalah peluang, sebenarnya adalah kesempatan dan momentum untuk kita bisa saling terus-menerus itu tadi ya Bapak Ibu ya, berbagi kreativitas, berbagi hasil karya gitu ya, sehingga ranah-ranah publik, ranah-ranah maya ya, termasuk ya, channel YouTube salah satunya itu menjadi tempat yang sedemikian strategis untuk bisa memperbanyak tuh ide-ide ya tentang pembelajaran, tentang pendidikan, tentang inspirasi ya, mempengaruhi dalam kebaikan, kepositifan ya, dan segala macamnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi lebih lanjut di sana. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan belajar kira-kira ada 4 hal, 1, 2, dan 3 itu nanti tentang konsepsinya, yang keempat itu nanti kita lebih banyak tentang workshopnya, yaitu poinnya adalah bagaimana men-setup ya self-assessment-nya ya. Sehingga setelah itu kita nanti akan belajar tentang setup profil sound-nya gitu, sehingga Bapak Ibu juga yang berkeinginan untuk nanti menambahkan, menginsertkan suaranya ya, melakukan recording kepada pautunnya atau di self assessment-nya juga di poin 2 nanti akan kita bahas. Terus saya juga ingin reminder lagi tentang urgensi ya, active learning dan self assessment ya, sampai dengan yang terakhir kita akan menempatkan self assessment-nya nanti ya melalui play post gitu. Oke. Ini adalah yang kemarin coba kita bikin gitu ya, dan ini nanti yang akan coba dibuat bagaimana agar lebih interaktif dan bisa digunakan kepada proses pembelajaran. Kalau ini saya pakai untuk pembelajaran TIK, yaitu tentang timeline sejarah perkembangan internet dari masa ke masa. Ini ya, ini sebentar banget Bapak Ibu, nggak sampai 2 menit.
ini sengaja saya sharekan dulu kepada Bapak Ibu sekalian karena di slide berikutnya nanti akan ada tahapan di mana saya akan masukkan beberapa self assessment di poin-poin tertentu ya di dalam satu video ini. Video ini kurang lebih 1 menitan ya, jadi nggak sampai lebih dari 1 menit bahkan. Sehingga saya nanti akan taruh di beberapa titik-titik di situ ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan saya overview hasil akhirnya akan seperti apa gitu ya. Nah, tahapan pertama adalah ketika kita ingin melakukan pengisian self assessment Bapak Ibu, yang paling penting adalah tahapan planning. Sama juga ketika kemarin saya sampaikan bagaimana ketika kita akan membuat ya, akan memproduksi satu video animasi, tahapan pertama planning pasti tidak boleh dilewatkan. Nah, bagaimana dengan self assessment ini? Ya, ini saya tawarkan ada beberapa ya komponen-komponen ya. Ini sebenarnya punya tujuan. Tujuannya apa? Ini drafting text ini membantu kita semua sebagai perancang media sekaligus pemasukan self assessment-nya sehingga kita tahu menguji sekaligus mengatur di bagian mana ya kira-kira nanti akan saya berikan gitu ya. Yang keduanya adalah ini sifatnya acuan sehingga ketika di kemudian hari kita ingin melakukan pengembangan ya, pengembangan ada penambahan soal, modifikasi, penambahan konten dan segala macam, kita sudah punya draftingnya yang tertulis gitu ya, sehingga tidak diawang-awang. Karena kalau diawang-awang Bapak Ibu, kita biasanya ketika sudah direalisasikan banyak yang melesetnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi durasi ini coba saya sharekan Excel-nya aja ya. Kalau ini kan screenshot-nya. Ini video yang tadi saya putarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini ya, saya putarkan, saya share screen-kan yang Excel-nya. Jadi tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Excel-nya mana ini? Oke. Nah, sehingga total karena saya kemarin membuatnya dengan durasi yang tidak terlalu panjang, saya akan membuat 3 soal ya. Ini saya mulai dari prolog dulu ya. Prolog itu saya tuliskan, halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet dan seterusnya gitu ya. Lalu saya tambahin kalimat ini, simak isi video ini dan sesama dan tetap semangat belajar. Jadi di awal-awal saya sengaja ingin memberikan sapaan ya. Unsur sapaan itu di dalam perspektif humanisme itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita respect kepada kehadiran mereka, ya kita menganggap mereka ada sehingga kita menyapa dulu ya. Minimal lewat sound kita. Nah ini saya sampaikan lewat teks dan audio gitu ya. Nah lalu kemudian saya tambahkan 2 juga di detik berikutnya yaitu tentang polling. Saya ingin tahu sejauh mana sih mereka paham tentang sejarah internet sebelum mereka memutar video ini. Gitu ya, ini polling. Lalu kemudian saya buat 3 soal, Bapak Ibu juga sudah menyiapkan ya soalnya, mudah-mudahan ini di detik ke-13. Saya cantumkan yaitu soal PG, siapa pihak yang menginisiasi proyek ARPANET, ini yang berhubungan dengan konten video saya. Nah, ada 3 opsionalnya ya, ini sifatnya adalah teks gitu ya, terus berikutnya jawaban kuncinya adalah di yang poin B. Terus feedback-nya juga direncanakan Bapak Ibu. Jadi feedback itu memang by planning, gitu ya, bukan by accidents ya. Jadi apalagi video-video yang kita berikan plus self-assessment yang ada, yang sudah nanti akan dipakai oleh para siswa, mereka kan akan bisa memungkinkan mereka untuk memutarnya sendiri. Mereka juga butuh input ya, butuh masukan terkait dengan apa-apa saja yang sudah mereka pilih, benar atau tidak, salah atau tidak, kan gitu. Jika benar, saya tambahkan lagi 1 insight baru. Iya benar, Departemen Pertahanan saat itu berkeinginan untuk mengembangkan prasarana komunikasi lebih cepat antar negara bagian di Amerika Serikat. Jika belum benar juga kalimat kita adalah kalimat-kalimat yang sifatnya menyemangati ya mereka untuk terus belajar. Saya lebih senang menggunakan kalimat benar dan belum benar. Jadi ini kalau di perspektifnya Carol Dweck ya, di growth mindset, the power of yet ya, iya, jika benar, jika belum benar. Karena mereka belum benar aja, bukan salah, gitu ya. Untuk sekalian. Soal yang kedua adalah PG juga, gitu ya. Kalau ini tentang apa nama bahasa pemrogramannya yang diciptakan oleh tim produksi. Ini di konten videonya juga sudah ada. Jadi ini mereka relatif mudah untuk mengerjakan itu. Jadi ini sampel saja kepada Bapak sekalian. Yang ketiga adalah soal esai, ya. Kalau ini isian yang lebih fleksibel dan dinamis sehingga mereka bisa mengisikan sesuai dengan
wawasan, pengetahuan atau bekalan yang bahkan mereka sudah pernah menerima itu sebelum ketemu dengan sesi pembelajaran kita, gitu ya. Oke, nah ini jenisnya juga diuraikan seperti apa, teks atau audio, teks atau suara, gitu ya. Sehingga apakah ini sifatnya polling, gitu ya, sehingga kita by planning, gitu ya. Dan karena kita yang membuat videonya, sehingga kita yang lebih tahu seluk-beluknya ya, durasinya. Ini nanti ada komponen penting di bagian mana, ada materi di bagian mana, gitu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan mau why, what, how, ataupun mau menggunakan pendekatan pointers, sebenarnya kita yang paling tahu di bagian mana sih the power of materi kita itu muncul, gitu ya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menguatkan sajian kita itu tadi, baik itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, ya, kita juga nanti akan memberikan satu penguat baru, ya, yaitu dalam bentuk sound. Karena begini Bapak Ibu, ini sering saya sampaikan juga kepada teman-teman yang lain ketika saya berkesempatan untuk ketemu, ya, gaya belajar anak-anak kita itu di kelas itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ya, ada yang visual, ya, visual artinya dia harus butuh tampilan tuh, harus butuh sesuatu yang bisa dilihat, dibaca. Tapi bisa jadi ada model anak kita yang auditory, sehingga dengan trigger atau yang sifatnya suara, ya, yang sifatnya ini dari kita, background segala macam itu akan jadi lebih mudah untuk diterima kepada mereka, gitu ya. Nah, namun dalam perjalanannya menambahkan sound itu dalam video kita itu memang bisa dikatakan gampang-gampang susah, gitu ya, gampang-gampang susah, gitu ya, karena dengan kondisi yang ada. Nah, di sini saya sebutkan contohnya. Apa sih tujuannya kita menambahkan profil sound itu, gitu ya, agar kita jadi lebih jelas, lebih clear. Ada yang tertulis, ada yang terdengar, ada yang tervisualisasi, sehingga penjelasan kepada peserta didik itu lebih clear untuk diterima. Nah, tapi kan kondisinya kita beda-beda Bapak Ibu. Kalau teman-teman yang sudah punya studio, barangkali di sekolahnya atau mungkin di rumahnya, itu barangkali ada situasi yang lebih ringan untuk bisa dikontrol. Ya, ada supporting system yang sudah tersedia, gitu ya. Ruangan kedap udara, ya, ada mikrofon yang oke, ya, ada headset yang cakep, gitu ya. Terus berikutnya ada segala macamnya kan. Namun kan ada kondisi-kondisi di mana yang sering terjadi itu kadang-kadang di kita nih. Nah ini, situasi yang di luar kendali seperti apa? Oh, rumah di seberang jalan raya, ya, dengan potensi noise yang tinggi. Sehingga nanti saya jangan khawatir, saya di slide berikutnya sudah sampaikan, siapkan, ya, tentang bagaimana kita nanti akan menggunakan fitur noise cancellation, gitu ya. Terus berikutnya, situasi di luar kendali lagi seperti apa? Oh, keterbatasan ruang, misalkan kita ruangannya cuma 1 atau 2 di rumah, gitu ya. Tapi mungkin anggota keluarga kita dan segala macam, ya. Terus ada lagi kurang sarana pendukung, ya, material bangunan, ya, ada tukang siomay lewat kedengeran, ada tukang bakso lewat kedengeran, ada anak nangis segala macam kedengeran. Sehingga kita nanti akan lakukan berbagai macam pendekatan itu, gitu ya, berbagai macam pendekatan itu dari sisi hardware-nya, dari sisi software-nya, dan daya dukung tambahan. Oke. Nah, kalau dari sisi hardware sebenarnya pilihan-pilihan kita, ya, itu secara umum adalah dari mikrofon yang kita gunakan, gitu ya. Sebagai contoh saya kasih poin pertama di sini kalau ngomongin tentang hardware, ya, di laptop kita masing-masing. Saya dengan produk yang akhir-akhir ini ada, saya yakin semuanya sudah memiliki mikrofon bawaan laptop, gitu ya. Tapi kalau itu dirasa kurang cukup, ya, apalagi yang bisa kita inisiatifkan? Oh, yang kedua, kita bisa menggunakan mikrofon yang ada di dalam webcam tambahan, gitu ya. Saya menggunakan webcam tambahan Bapak Ibu dengan harga yang murah, ya, gitu ya. Tapi webcam ini ada fitur untuk mikrofonnya juga, sehingga alih-alih saya menggunakan mikrofon yang ada dalam laptop saya yang notabene dengan jarak sekian, ya, kurang bisa menangkap dengan lebih jelas, ya, saya juga bisa memiliki opsi untuk menggunakan mikrofon yang ada di dalam webcam saya, gitu ya. Lalu kemudian ada juga menggunakan gadget, ya, menggunakan gadget dengan fungsi recording, ya, Bapak Ibu, saya kan juga sudah punya handphone, ya, bagi yang sudah punya ya, gadget, sehingga bisa melakukan rekaman dari situ, ya, fitur-fiturnya, software-nya juga
cukup melimpah ya, yang ada di Play Store. Bagi yang punya ekosistem iPhone juga sangat melimpah. Nah, kemudian juga bisa menggunakan additional microphone ya, yang proper dengan kebutuhan. Beberapa kemarin produk-produk yang akhir-akhir ini ada ya, itu ya beragam sih. Ada yang dari 20.000, ada 50.000, ada 100.000, ada. Dia masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Lalu dari pendekatan softwarenya ya, saya menawarkan ini ada Audacity ya. Ini Audacity adalah software free open source software gitu ya, di mana Bapak Ibu bisa menggunakannya, bisa untuk melakukan fungsi recording sekaligus noise remover, dan juga ada software yang namanya Crips ini, atau barangkali Bapak Ibu juga pernah menggunakan software-software sejenis yang bermanfaat untuk kita untuk menyeleksi mana yang seharusnya masuk di dalam rekaman kita, mana yang seharusnya tidak perlu masuk kan gitu. Nah, daya dukung tambahan kalau ini ya tentu saja butuh tambahan-tambahan infrastruktur dan suprastruktur ya, ada tempat ya yang kedap suara, terus berikutnya ada lingkungan yang bisa dikondisikan dan seterusnya. Nah, kalau salah satu implementasi noise cancellation itu Bapak Ibu bisa menggunakan ini nih, Crips. Alamatnya di sini nih, crips.ai gitu ya. Dan bahkan ini bisa dipakai juga di Zoom gitu ya. Bisa dipakai di Zoom. Sehingga kalau dipakai di Zoom tuh nanti pilihan mikrofonnya jadi bertambah satu lagi begini, sehingga kalau Bapak Ibu nanti bicara di situ akan menjadi suaranya lebih clear gitu ya, untuk bisa diterima oleh audiens yang lain. Oke. Ada juga yang saya sebutkan tadi tentang Audacity, itu juga free Bapak Ibu, bisa di-download ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses perekaman dari sana. Saya bisa contohkan nggak ya? Mudah-mudahan bisa nih. Oke. Ini Audacity Bapak Ibu barangkali sudah ada yang pernah atau sering menggunakan ya. Tapi nggak ada salahnya ya untuk saya munculkan di sini gambar softwarenya seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Ini Audacity, ya. Ini mikrofon ya yang sudah terdeteksi oleh dia, ya. Berikutnya outputnya akan kedengaran lewat piranti tools yang mana atau software yang mana akan kelihatan, atau hardware yang mana akan kelihatan. Oke, ini tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah uji coba menggunakan Audacity. Apakah terdengar dengan baik? Oke, saya barusan melakukan fungsi recording. Sebentar saja. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah uji coba menggunakan Audacity. Apakah terdengar dengan baik? Oke. Nah, menggunakan Audacity ini ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung convert ke MP3 gitu ya. Sehingga kalau ingin ditaruh di PAUD, Bapak Ibu bisa rekam dulu di luar, script-nya terus kalau mau dioptimalisasi durasinya 2 menit atau maksimal 3 menit, Bapak Ibu baca, nah ketika sudah clear, baru Bapak Ibu convert itu ke dalam animasi visualnya gitu ya. Ini beberapa teknik-teknik yang Bapak Ibu bisa pakai. Sehingga proses recording sound itu yang pertama kali ya, sebelum yang lainnya. Tapi sekali lagi itu opsi-opsi Bapak Ibu. Ada beberapa teman-teman yang melakukan proses animasinya dulu, ya ada gambarnya dulu, baru terakhir di suara, ya di perekaman. Itu juga ada juga teman-teman yang begitu. Sehingga Bapak Ibu cari yang mana yang paling proper, mana yang paling efektif. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya agak masuk kepada, ya ini tulisan saya di Harian Republika tanggal 22 Januari yang lalu. Saya sebenarnya mengajak kepada bagaimana keterlibatan peserta didik itu ya di dalam saat masa PJJ saat itu ya, sebelum ada PTMT saat ini gitu ya. Ini sebenarnya adalah kesempatan emas ketika mereka itu memungkinkan untuk bisa menggali pembelajarannya, materinya, skill-skill apa yang hendak ingin dikuasai pada rentang waktu yang lebih fleksibel dan dinamis gitu ya. Sehingga yang pada akhirnya kita akan menggiring mereka menjadi ini tadi nih, pembelajar otonom ya. Nah, pembelajaran otonom itu sendiri pada akhirnya endingnya nanti akan mengajak mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira steppingnya kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi ujungnya adalah long life learner, pembelajar sepanjang hayat, tapi kita transit dulu nih menjadi pembelajar otonom mereka. Jadi seperti mereka punya otonomi belajar tentang materi, tentang hal, tentang bagian apa-apa yang ingin mereka perdalam, ingin mereka kuasai lebih lanjut.
mereka ingin akselerasi di bagian mana, di ruang-ruang itulah diberikan kesempatan. Sebenarnya saat PJJ kemarin itu adalah waktu-waktu yang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Walaupun juga ketika kita nanti sudah mulai jalan PTM, kesempatan itu juga masih terbuka lapang ya pada anak-anak kita. Nah, namun sebelum sampai ke pembelajaran otonom, saya ingin kasih pointers penting ya, yaitu yang step pertama tentu saja adalah menjadikan mereka menjadi active learner, gitu ya. Apa sih sebenarnya active learner itu? Nah, kita lihat. Jadi active learner dulu, ya. Kita juga di dalam pembelajaran kita juga merancang active learning-nya, Bapak Ibu. Berikutnya ketika mereka nanti jadi pembelajar otonom, ya, terus pada akhirnya mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di dalam pembelajaran active learning, Bapak Ibu, ini sebenarnya lekat dengan interaksi. Bahkan mereka kita berikan media-media ya yang sebenarnya secara umum itu dominan satu arah, tapi kalau active learning itu terjadi, sebenarnya interaksinya juga harusnya terjadi dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada poin tentang self regulation of learning. Jadi di active learning itu juga ada satu komponen di mana memberikan kesempatan pada para siswa gitu ya, untuk mereka bisa meregulasi dirinya, ya. Jadi mereka memonitoring pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan apa yang ditemui, gitu ya. Terus berikutnya merespon bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, ya. Jadi ini self-regulation of learning. Jadi durasi waktu belajar yang tidak terbatas, yang banyak banget itu, tapi ketika para siswa kita memiliki SRL, self-regulation learning yang baik, itu akan melejitkan potensi-potensi mereka, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, sehingga ya ini tadi, ini menjadi komponen dari active learning. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana di video, ya tentu saja Bapak Ibu punya video nih, durasinya 1 menit, 2 menit, 3 menit. Sehingga ketika mereka memiliki durasi 3 menit itu, kita ingin memastikan bahwa yang mereka lakukan dengan video itu tidak hanya pada mereka menonton secara pasif. Maksudnya menonton secara pasif itu gimana? Ya, ada konten dari kita, sejarah internet misalkan, dan segala macamnya itu tadi, ada atletik segala macam. Mereka datang, terus berikutnya setelah video itu pergi, pengetahuannya juga ikut pergi. Tapi ketika, itu pasif ya, tapi kalau ketika aktif, kita men-trigger bagaimana sinaps di otak mereka itu bekerja lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga kita trigger dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita giring mereka untuk tetap aktif gitu ya, sehingga mereka, habis ini ada pertanyaan apa lagi nih. Jadi mereka mereka bersiap bahwa setiap saat akan muncul gitu di tengah-tengah, di bagian-bagian tertentu yang kita anggap itu penting menjadi pemahaman pokok mereka. Apalagi untuk materi-materi yang sifatnya dia prerequisite, Bapak Ibu. Prerequisite itu adalah tahapan ketika kita sebelum masuk ke materi yang baru lagi, prerequisite itu harus terpenuhi. Jadi jangan sampai misalkan contoh, di bahasa Indonesia, kalau kita ngajarkan anak-anak kita untuk belajar bagaimana membuat paragraf, bagaimana membuat cerita. Cerita itu kan terdiri dari berbagai macam paragraf, tapi mereka belum bisa membuat satu kalimat misalkan. Kalimat yang sesuai ada subjek, predikat, SPOK, ya, subjek, predikat, objek keterangan. Mereka nggak akan mungkin ya masuk kepada pembuatan paragraf ataupun multiple paragraf yang lebih kompleks. Sehingga prerequisite-nya adalah di pembelajaran itu adalah kalimat, membuat kalimat, SPOK. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu, saya yakin juga Bapak Ibu juga sudah memetakan hal-hal itu tadi, mana yang menjadi prasyarat, mana yang. Nah, active learning dengan self-assessment, Bapak Ibu sekalian, itu memastikan hal itu terjadi. Gitu ya. Sehingga mereka harapannya ketika memiliki video di animasi atau di media kita, apapun itu tadi, ketika kita memiliki self-assessment yang baik, yang terencana, terprogram, terdesain, ya, oke, mereka akan mendapatkan feedback pemahaman yang baik, gitu ya. Nah, karena mereka diberikan kesempatan untuk memilih topik pembelajarannya, yang pada akhirnya, mereka tertantang, SRL-nya jadi lebih terasah, self-regulated, jadi kemandirian belajarnya. Dan pada akhirnya mereka lebih bertanggung jawab kepada proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sama-sama berlatih. Saya ingin munculkan dulu hasil akhirnya dulu ya, sehingga Bapak Ibu terbayang, tergambar, kira-kira endingnya nanti kayak apa. Videonya tadi saya pakai yang tadi sudah saya putarkan, ya. Nah, hasilnya kayak gini nih kira-kira. Ini link umumnya juga sudah saya share-kan, nanti Bapak Ibu bisa akses, nanti saya bagikan ya. Ini saya play
Ini kemarin sebenarnya coba kita tonton dulu ya. Oke, baik. Setelah kita sudah berhasil membuat planning tentang konten-konten apa saja yang kita masukkan ke dalam video kita, sekarang adalah tahap uji coba. Oke, kita mulai ya, klik bikin. Di tahapan awal ini, para peserta nanti akan disapa ya dengan satu kalimat dari pembuat soal atau dari guru ya. Ini sapaannya dua jenis, ada yang berbentuk teks ya. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi dan seterusnya. Dan guru juga memungkinkan untuk melakukan proses perekaman sehingga tinggal di play saja. Ini saya dari tampilan peserta ya. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet. Pada media ini akan tersedia 3 soal untuk menguji pemahamanmu. Simak isi video dengan seksama ya, tetap semangat belajar. Oke, baik, itu adalah prolog ya, sebelum peserta masuk lebih jauh kepada media kita. Lalu klik continue. Oke, nah ini adalah polling ya, pertanyaan awal. Ini bukan soal ya, jadi guru hanya ingin mengecek, melakukan survei sejauh mana para siswa yang hendak mengerjakan atau menonton video ini sudah tahu atau belum tentang topiknya. Ya, sebagai contoh kita klik ya, iya tahu. Klik submit lagi. Klik continue. Oke, nah ini pertanyaan pertama, soal 1, siapa pihak yang menginisiasi proyek ARPANET? Sebagai contoh, saya jawab pilihan yang benar ya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Lalu akan mendapatkan feedback tertulis, iya benar, Departemen Pertahanan Amerika Serikat saat itu berkeinginan untuk mengembangkan prasarana komunikasi lebih cepat. Oke. Begitu juga ketika siswa memilih jawaban yang kurang benar atau salah, ya, maka mereka akan mendapatkan feedback tertulis juga dari guru. Klik continue lagi. Oke, masuk ke soal kedua, ya. Coba saya isikan yang salah ya, nama bahasa pemrograman yang diperkenalkan oleh tim Varsity. Coba misalkan jawaban yang bahasa Swahili yang salah ketika diklik submit. Oke, akan juga mendapatkan feedback ya. Wah, belum tepat nih. Ayo tetap semangat belajar ya. Dilanjutkan dengan continue. Oke, nah ini pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan esai sehingga memungkinkan siswa untuk ya menguraikan jawabannya sesuai dengan perspektif yang sudah dipahaminya. Dengan banyak orang yang sudah tersambung ke dunia internet, sebutkan potensi manfaat dan potensi buruk dengan adanya ketersambungan itu. Lalu berikan uraianmu secara lisan atau tertulis. Baik, di sini mendapatkan 2 opsi, bisa lisan atau tertulis. Saya coba melakukan dua-duanya ya. Ketika saya klik rich text artinya internet memudahkan manusia untuk komunikasi. Baik. Nah, lalu untuk potensi buruknya saya rekam ya. Potensi buruknya saya rekam di sound. Suara. Pencet icon mikrofon, lalu diklik record. Potensi buruk adanya ketersambungan yang sedemikian banyak itu adalah potensi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Oke, kita uji coba sebentar. Potensi buruk adanya ketersambungan yang sedemikian banyak itu adalah potensi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Lalu diklik upload kalau sudah yakin bahwa rekamannya sudah benar.
Ya, lalu diklik submit. Nah, dengan itu jawabannya sudah sampai kepada sistem. Nah, ini terakhir, ini adalah penutup ya dari guru menyampaikan terima kasih sudah berkenan menyusuri pengalaman pengetahuan bersama dan juga disediakan dalam bentuk suara guru ini. Terima kasih sudah berkenan menyusuri pengalaman pengetahuan bersama video ini ya. Tetap semangat dalam belajar lebih jauh. Oke, klik continue untuk menyelesaikan. Baik, ini sampai sini bulbnya sudah selesai. Di sini sudah termunculkan ya. Ada kata komplit ya dan recap ya yang sudah dilakukan oleh siswa. Demikian. Oke, baik itu tadi Bapak Ibu. Bagaimana demo ya, demo untuk menggunakan Playpost-it ini di dalam proses interaktivitasnya. Gitu ya. Jadi siswa juga diperkenalkan untuk menjawabnya baik itu via pilihan, ya via teks gitu ya, bahkan via suara, melakukan recording juga memungkinkan. Oke, ini apa namanya shortly briefing saja tentang softwarenya karena bisa jadi nanti akan keluar di kuis kita gitu ya. Biar Bapak Ibu nanti enggak saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen praktek, tapi karena ini juga ada kebutuhan lain ya tentang wawasan softwarenya dan hal-hal lain sebagainya, ini saya memunculkan dulu ya. Oke, ini Playpost-it ya yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Playpost-it.com juga bisa, untuk mengakses playpost.it juga bisa gitu ya. Dan ini oke. Ada beberapa hal yang nanti akan kita coba mulai login ya. Jadi loginnya itu pilihannya juga cukup beragam ya dengan pilihan-pilihan yang tersedia Bapak Ibu sekalian ya. Sign up untuk mendaftar ya. Bisa menggunakan Google Mail, ya Office 365, Clever, Edmodo gitu ya. Di sini namanya adalah instruktur untuk guru dan learner atau siswa gitu ya. Kadang-kadang ada pengistilahan atau instruktur untuk guru ya, siswa atau student ya. Oke. Nah, si Playpost itu menyebut nama media mereka itu bulb ya, BULB. Bulb ini ya. Jadi ini istilah di di Playpost-it-nya ya, sehingga nanti kita akan buat bulb baru. Ada berbagai macam sumber-sumber yang memungkinkan untuk teman-teman sekalian nanti mentautkan ya media kita. Sehingga kemarin kenapa saya minta YouTube-nya, URL-nya, karena nanti kita akan masukkan input URL YouTube-nya ya dari YouTube Bapak Ibu sekalian. Itu di-copy dulu aja ya video yang sudah di-upload di YouTube, yang sudah distorkan ke kita, yang di tugas kemarin, di-copy aja dulu, disimpan di mana gitu, nanti akan dipakai di Playpost itu. Bisa menggunakan video sendiri, ya formatnya ya bisa diupload. Berikutnya input URL atau upload video, upload MP3, recording. Tapi untuk yang dua di bawah ini, karena ini kita masih menggunakan versi yang free sekali lagi Bapak Ibu, sehingga ada yang sudah muncul, ada yang belum. Walaupun muncul juga kadang-kadang ketika kita klik itu nggak bisa untuk digunakan ya. Oke. Lalu kemudian yang kita buat tadi, contoh kalau di saya tadi ya ada polling di awal-awal, itu namanya interaction ya, kalau di Playpost-it interaction. Terus berikutnya kita juga memungkinkan untuk menambahkan berbagai macam jenis soal, tipe soal. Ada pilihan ganda, ada free response ya. Ini di layar ini Bapak Ibu ya. Ada check all, fill in the blank, discussion ya. Dan sebagian nih walaupun kita free tapi fitur-fiturnya sangat powerful dan masih bisa digunakan. Gitu ya. Ada tidak semua interaction bisa dinilai oleh sistem ya. Maksudnya oleh sistem secara otomatis gitu ya. Karena yang lainnya ya harus kita harus kita isi, harus kita tentukan penilaiannya sendiri. Oke. Hanya 4 saja di antaranya multiple choice, ya, check all, free response, fill in the blank. Gitu ya. Jadi hanya 4 ini saja yang bisa dinilai oleh instruktur. Oke. Lalu kemudian kita nanti akan lanjutkan untuk simulasi membuat kelas, ya, sekaligus mengundang siswa. Kalau siswanya banyak, kita upload untuk CSV-nya. Rekaman singkat ini. Oke, ini berikutnya akhirnya adalah tabulasi penilaian, ya, sampai dengan bulb analytics, agar kita jadi tahu ya seberapa jauh nih pencapaian para siswa yang sudah melakukan
aktivitas menonton video kita sekaligus mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Berapa banyak yang benar, berapa persen yang salah, mereka ada problem di bagian mana ya, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu punya semacam blog ya, itu juga nanti sudah memungkinkan untuk di-embed ya. Kalau teman-teman yang aktif di blog, saya kira juga sering ya mendengar istilah ini embed. Jadi dikasih kodenya nanti sama Playpost-it, berikutnya ditaruh di satu konten kita, terus berikutnya dipublish. Jadi semua siswa yang nanti bisa mengakses ke blog kita juga dia bisa langsung nanti mengakses Playpost-it dari situ. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau slide saya udah selesai. Jadi setelah ini kita akan berbanyak prakteknya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai tips saja, minta tolong disiapkan kalau punya 2 email akan lebih bagus, sehingga Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi email satu. Bapak Ibu nanti memerankan sebagai guru, terus agar lebih clear ya bagaimana tampilan di sisi siswa ya, Bapak Ibu nanti juga bisa menggunakan email yang kedua ya, yaitu yang nanti login sebagai siswa. Jadi ketika sudah bikin sebagai guru, nyobain sebagai siswa kayak apa kira-kira tampilannya. Oke ya Bapak Ibu, kita sudah mulai. Oke, ini saya sudah login ya, saya mau logout dulu. Saya logout dulu. Oke, alamatnya ada di playpost.it seperti ini bisa ya. Saya nanti kopikan ke Bapak Ibu ya. Saya yes. Ini saya copy. Berikutnya saya sharekan lewat chat room. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan bisa diklik dari situ. playpost.it. Nah, di chat room sudah ada ya. Saya tinggal diklik di sana. Lalu Bapak Ibu, oke, saya tunggu agar Bapak Ibu sudah berkesempatan bisa ngekliknya dulu gitu ya. Ketika diklik nanti kita langsung di pilihan login ya, saya akan sign in menggunakan email saya ya. Oke. Nah, ini kumpulan dari bulb atau video-video yang sudah pernah saya pakai gitu ya di Playpost-it. Oke. Nah, karena tadi sudah saya contohkan ya hasilnya. Oh ya Bapak Ibu sudah login ya. Mohon sudah nyobain dulu, login dulu gitu ya. Di aplikasi ini, Playpost-it, ini juga berbasis cloud Bapak Ibu, mirip dengan Powtoon, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan instalasi apapun di komputer Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Modalnya adalah browser dan koneksi internet, udah, gitu aja, gitu ya. Dan untuk bisa mengakses, butuh apa lagi? Ya akun Gmail bisa, Office 365 bisa, ya dan beberapa akun-akun di vendor atau provider yang lain yang sudah difasilitasi atau sudah terhubung dengan Playpost-it. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Oke, kita sudah login Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau sudah login tampilannya sudah seperti ini ya. Kita nanti akan mulai dari add new book ya. Di tampilan ini ya. Oh ya, di sini paling atas tuh ada activity feed. Terus kita klik my book ya. Di bagian my book ini kita bisa klik add new book. Nah, di add new book itu pastikan kita sudah memiliki URL untuk YouTube kita ya. Sebagai contoh, saya akan buat lagi ya yang mirip dengan apa yang tadi saya visualisasikan ya. Akun YouTube saya. Oke. Nah, ini dia, saya kopikan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sudah di-copy ya URL-nya, URL YouTube-nya ya. Saya lebih menyarankan kalau Bapak Ibu nanti setelah sesi pelatihan ini, Bapak Ibu sudah bisa mulai dari bikin format Excel-nya dulu kayak yang tadi saya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu jadi lebih terukur. Itu akan naruh di bagian mana, soalnya kayak apa, tulisannya kayak apa, redaksinya kayak apa, yang mau direkam kayak apa. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu gitu ya. Oke, kalau URL-nya sudah punya, kita mulai dari input URL. Karena kalau dari sini biasanya kalau dulu saya suka ada problem, tapi nggak apa-apa kita coba lagi. Oke. Kalau bisa berarti fiturnya memang sudah dibantu ya sama dia ya. Kalau dulu ketika awal-awal dia masih belum disupport ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, video source-nya bisa dari YouTube langsung tadi bisa, atau dari input URL juga bisa. Jadi pilihannya ada dua sebenarnya, add video
gitu ya, dari input URL di bagian sini, input URL seperti ini, Bapak Ibu, dipaste saja. Oke. Saya contohkan lagi input URL-nya. Apakah ada kendala? Oke. Kalau problem berarti kita bisa langsung mulai dari YouTube sini juga. Oke, nggak ada masalah. Paste. Oke. Nah, nanti video Bapak Ibu nanti akan muncul di bagian search result. Diklik saja. Oke, dia lagi mendata, mengecek ya. Oke. Nah, kalau sudah benar title-nya, Bapak Ibu mau tetap sesuai dengan title yang awal ya, sesuai dengan title YouTube ya, video di YouTube Bapak Ibu, atau dirubah juga nggak masalah. Saya coba rubah ya secara internet. Saya tambahin aja untuk sebagai penanda kita Eser Indonesia. Nah, gitu aja ya secara internet. Saya klik dan. Oke. Nah, kira-kira nanti akan muncul seperti ini. Di bagian sini juga langsung dikasih tahu kalau durasi video ini 00 sampai dengan 0052. Artinya belum sampai 1 menit ya. Oke. Nah, oke. Gampang ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita akan menambahkan interaction. Gitu ya, interaction. Oke, interaction ini sebenarnya Bapak Ibu kalau pertama pengen nyobain dulu, di play dulu, ya juga nggak masalah. Oke. Oke. Nah ini contoh, kita pengen ngeliat lagi videonya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Oke, videonya tepat, nggak ada masalah. Nah, di sini Bapak Ibu ada konfigurasi waktunya. Ya, jadi kalau di sini ada tulisan add an interaction at 0000 artinya adalah kita akan menambah interaksi di ini menit dan detik yang awal ya di 0000 semua. Jadi kita klik add interaction gitu ya. Nah, seperti tadi di awal slide tadi juga sudah saya overview ya beberapa fitur-fitur yang ada. Oke, sesuai dengan perencanaan saya akan membuat prolog ya. Prolog, halo teman-teman sekalian, selamat datang dan seterusnya. Ya, saya akan menggunakan fitur yang ada yaitu fitur pause. Oke. Nah, fitur pause itu sebenarnya dia fungsinya adalah untuk menghentikan sejenak. Gitu ya, menghentikan sejenak sebelum video itu melaju lebih jauh gitu ya. Nah, karena saya sudah punya rancangan teksnya, oke, saya sudah punya Excel-nya sehingga saya taruh nanti di sini. Saya kopikan dulu ya. Oke. Saya copy, berikutnya saya paste di sini. Nah, gini. Oke. Di awal-awal karena saya juga ingin memberikan suara ya. Suara ini tinggal dipencet menggunakan audio yang ada di sini, gitu ya. Oke, saya klik audio. Oke. Nah, di sini ada fitur untuk record audio. Gitu ya. Ini simpel banget karena tag-nya sudah ada, berarti tinggal dibacakan. Ini sebenarnya fleksibel, apakah sama dengan teks yang ada di layar ataukah berbeda? Ya ini terserah pada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya ingin coba disamakan, direplikasi, jadi apa yang dilihat dengan apa yang didengar sama harapannya. Oke, saya klik record audio. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet. Saya stop, gitu ya, cuma 8 detik saja. Terus saya play lagi audio. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet. Itu aja. Lalu diklik upload. Gitu ya, diklik upload. Nah, proses upload ini nggak lama Bapak Ibu, ya, tapi tetap sesuai dengan ini koneksi internet kita ya, dengan media kita. Nah, biasanya saya juga menambah unsur-unsur yang lain agar lebih dekat kita dengan para siswa karena mungkin sudah lama tidak ketemu dengan gurunya ya, sehingga saya cari ya Bapak Ibu juga bisa tuh nyari fotonya yang terbaik. Ya, ini menurut saya yang terbaik sih. Sehingga punya foto lain soalnya. Nah, misalkan mana tadi? Ini misalkan. Saya klik drag taruh di sini. Nah, sehingga dia upload nanti.
Oke. Baru kemudian kita pencet oke. Nah, awal-awal akan kelihatan yang gede, tapi bisa di-resize. Oke. Jadi ini ya mereka sudah punya teksnya, mereka ada rekaman suara kita, mereka ada gambar gurunya, sehingga harapannya mereka jadi lebih apa namanya ya, enjoy saja karena mereka jadi lebih nyaman gitu ya kalau ketemu kita. Oh iya, ada settingan yang lebih advance lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada memungkinkan untuk kalau di play post itu sebenarnya memberikan kebebasan kepada kita. Apakah misalkan interaksi ini penting required ya atau sifatnya wajib? Kalau iya di checklist. Kalau enggak berarti siap-siap bisa di skip gitu ya. Bisa di skip. Oke. Terus ada opsi yang lain. Oh, kalau interaksi ini mempause video playback. Jadi videonya akan di-pause dipaksa di sini. Terus berikutnya, kalau di checklist ini learners can rewind after reaching this interaction. Jadi begitu mereka udah melewati, mereka bisa rewind, mengulang lagi. Oke, karena ini sifatnya untuk latihan saja, ya saya checklist semua. Berikutnya kita klik done. Oke, nah di bagian ini, di interaksi pertama kita sudah kita berikan 0000. Oke, gitu ya. Nah, saya cek lagi konsep saya. Oh, konsep saya berikutnya saya akan memberikan polling nih. Nah, pollingnya apa tadi? Ya, polling tentang apakah sudah pernah paham tentang sejarah internet. Oke ya, itu ada di detik pertama. Oke. Nah, ini tadi. Jadi saya akan menambahkan interaksi di detik yang pertama. Add interaction. Nah, berikutnya ada polling kan. Diklik polling. Nah, lalu pertanyaannya di paste di situ. Saya sudah siapin Bapak Ibu. Saya tinggal kopas-kopas aja nih karena ya, kita udah siapkan sebelumnya. Oke, copy, terus paste. Ya, sudah tahu gitu kan. Ya, sudah tahu. Terus misalkan sebagian saja. Kalau pertanyaan lebih spesifik juga boleh nih Bapak Ibu. Ini teknik membuat pertanyaan, teknik questioning juga penting ya di dalam kita merancang satu video ini ya. Ada yang sifatnya generalis, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik, menurut kamu misalkan, apa yang terjadi jika kita saat ini belum memiliki koneksi internet di belahan dunia manapun misalkan. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang saya kira imajinatif ya. Sehingga anak-anak juga bisa membayangkan kira-kira hal apa. Itu juga bisa nanti kita capture, oke, mereka kira-kira punya gambaran atau bayangan apa ya tentang internet gitu ya. Bisa ditaruh di situ. Oke, saya lanjutkan lagi di polling ini tidak tahu sama sekali. Misalkan demikian. Ini advance-nya juga mirip dengan yang tadi ya. Oke, bisa dibuat random ya. Juga bisa memungkinkan untuk pengerjaan lebih dari satu kali atau learners bisa memilih lebih dari satu pilihan. Oke, ini saya biarkan saja sesuai dengan settingan default-nya. Berikutnya saya klik done. Oke, saya sudah bikin 2 interaksi ya, Bapak Ibu sekalian. Interaksi pertama di 0000, interaksi yang kedua di 0001. Oke. Setelah ini saya akan buat satu kuis dulu, baru di preview ya, sehingga Bapak Ibu nanti punya gambaran atau punya bayangan kayak apa nih kira-kira ya munculnya ya. Oke. Di rancangan saya, soal yang pertama itu muncul di detik ke-13 di video ini. Oke, saya play dulu. Ini perhatikan nih, 3, 4, nah ini. Begitu sampai 13 kita stop. 13, 14, 15. Nah, ini. Saya stop ya 13. Nah, enak tuh Bapak Ibu kalau sudah punya rancangan. Jadi kita nggak usah, wah, di sini apa di situ ya, di situ di sono ya. Ya, jadi waktu kita habis di situ nanti ya. Jadi Bapak Ibu buat rancangan secara tertulis. Oke, tambahkan interaksi lagi. Nah, sekarang kita akan buat kuisnya. Oke, saya sudah punya soal juga Bapak Ibu. Oke, siapa pihak yang menginisiasi? Oke, saya kopikan. Berikutnya saya masuk ke multiple choice. Oke, pertanyaannya saya paste di situ. Begitu juga dengan opsi jawabannya. Nah, opsi jawabannya saya taruh yang A adalah Departemen Pariwisata Indonesia. Saya tinggal tulis di situ. Yang keduanya adalah Departemen Pertahanan Amerika. Ini yang benar.
Oke, saya copy, saya paste. Ketiga adalah Departemen Perindustrian Zimbabwe. Zimbabwe ke bawah-bawah nih. Paste, jawabannya yang kedua. Itu ya, multiple choice. Syukur-syukur kalau bisa kita tambahkan apa ya, bar tentang logo ARPANET-nya itu juga boleh. Saat itu, saat 1969 itu ya, sehingga mereka lebih terbayang. Lalu kita klik done. Oke, jadi ini bentuk interaksi ya, Bapak Ibu ya. Atau sekalian saja ya, saya tambahkan yang esai ya. Harusnya itu ada 3 soal, cuma karena waktu kita nggak banyak, saya langsung tambahkan kuis yang ketiga, yaitu esai. Kayak gini, saya copy di 0041. Saya tambah 041. Langsung digeret juga bisa. 41. Oke, baik. Sudah di 41, saya tambahkan. Ya. Lalu bentuknya ya adalah respons. Oke, respons. Baru pertanyaannya saya paste. Oke. Kalau mau ditambahkan instruksi berikutnya, berikan jawaban via tertulis atau rekam suara, gitu juga boleh. Oke, baru kita klik done. Nah, sekarang kita sudah punya berapa interaksi nih, interaction. 1, 2, 3, 4. 4 ya, sudah ada 4 interaction. Oke, kalau sudah kita rasa cukup ya, lalu kemudian ada proses review. Ya, ini juga bisa ditambahkan tentang tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami tentang perkembangan secara internet dunia misalkan. Oke, di sini juga ada opsi-opsi lagi yang memungkinkan Bapak Ibu bisa setting lebih lanjut ya, apakah ini bisa di skip interaksi ini, apakah bisa fast forward. Jadi secara interaction tadi bisa, kalau ini secara keseluruhan. Oke, ini ada privasi juga, apakah ini dibuat public ya, atau dibuat private. Kita langsung save. Oke. Kalau sudah oke, nah your work has been successfully. Oke, nanti kita preview ya setelah kita save. Saya save dulu, save and exit dulu. Oke, sebentar. Nah ini yang barusan kita buat secara internet Kasar Indonesia. Kalau pengen lebih pasti di preview dulu apakah sesuai dengan settingan kita atau belum. Kita cobain ya. Nah, ini tadi menit ke 00 ya. Halo teman-teman sekalian, teksnya sudah muncul, suaranya bagaimana? Nah, suaranya kalau lagi di preview begini, tapi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke mode itu tuh, mode di sini incognito, dia biasanya lebih lancar Bapak Ibu. Coba saya pastikan di sini juga ya. Ini kita masih di preview, di publish ya, untuk para siswa ya. Oke. Nah. Oke, saya coba play. Oke. Oke, nanti lihat lagi ya problemnya ada di mana. Video nih sudah muncul. Oke. Ya, nanti kita lihat lagi. Dia sepertinya kayak ada tanda buffering gitu loh, Bapak Ibu. Video. Nah, oke. Halo teman muncul nih. Nanti dia di tengah-tengah dia bisa muncul video. Nanti kita lihat. Oke. Halo teman-teman, saya pause saja. Oke, ini kita anggap sehingga berbentuk teks dan audio ini kalau ada problem semacam itu harapannya bisa membantu ya. Kalau kita continue, oke, ya submit, continue. Oh ya, kita belum berikan tadi ya, nanti kita tambahkan lagi jika diperlukan. Oke, nah ini siapa pihak yang menginisiasi? Pertahanan, kita klik submit. Oke, ini secara umum di sana sudah ada template-nya yaitu correct. Tapi kalau kita ingin menambahkan feedback ya sesuai dengan perencanaan kita klik edit lagi. Oke. Jadi di bagian interaction yang
ini nih. Okay. Nah, ini kita tambahkan feedback-nya ada di gerigi, lalu di add feedback. Gitu ya. Nah, Departemen Pertahanan Amerika, karena kita sudah punya rencana, rancangan, feedback-nya itu tulisannya kira-kira seperti ini. Oke, saya tinggal copy, lalu paste di sini feedback-nya. Nah, paste. Ini feedback-nya. Kalau feedback berbentuk suara juga Bapak Ibu tinggal melakukan audio rekamen. Gitu ya. Lalu diklik done. Oke, jadi ini sudah ada feedback. Yang salah juga bisa dilakukan feedback Bapak Ibu ya. Nih feedback. Add feedback. Wah, jawaban belum benar nih. Gitu. Jawaban belum benar. Tetap semangat belajar. Oke, kira-kira begitu. Lalu diklik done. Nah, itu ya. Ini review. Lalu save lagi. Ya. Lalu kita lakukan uji coba. Oke, di sini kita preview, ya. Kemudian kita play, oke, kita continue. Lalu di sini tadi submit. Nah, kita sekarang setelah ini kita akan coba feedback-nya ya, kayak apa ya. Oke, feedback-nya kayak apa. Nah, ini Departemen Amerika. Kita klik submit, nah muncul feedback-nya ya. Ya benar, Departemen Pertahanan dan seterusnya sudah keluar. Oke, yang terakhir adalah tentang soal esainya. Bagaimana nih soal esai? Oke, saya percepat saja karena tadi settingan saya juga memungkinkan untuk dipercepat ya. Oke. Nah, ini bisa pakai rich text, jawaban tertulis. Ya, banyak manfaat gitu. Suara juga bisa direkam melalui mikrofon yang ada, klik submit, oke, diklik continue. Tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, ketika satu bulb kita udah selesai, interaction-nya sudah kita buat ada 5 tadi, akan sudah kita preview, semuanya sudah berjalan dengan baik, works. Ya, langkah berikutnya lanjutannya adalah kita akan membuat kelas, gitu ya. Jadi settingannya kalau di Playposit itu adalah bikin bulb-nya dulu, ada interaction di sana, gitu ya. Lalu taruh di kelasnya. Nah, kelasnya itu sebagai contoh ya, saya buat kelas baru aja biar Bapak Ibu nanti lebih clear. Sebagai contoh nih kelas ini ada hari Minggu ya, kelas Minggu Oktober 2021 misalkan. Saya klik save. Oke, kelas Minggu Oktober 2021 ya. Berikutnya saya masuk ke bulb saya tadi ya. Lalu di sini assign ya. Assign to class. Nah, ini dia. Dimasukkan ke kelas Minggu Oktober 2021, terus pilih ini due date-nya kapan, paling lambat kapan akan dikerjakan. Sebagai contoh misalkan sampai dengan tanggal 25 Oktober jam 12. Saya klik OK, gitu kan. Oke, saya klik OK, baru saya klik close. Oke, sehingga kalau saya masuk ke kelas, ya, kelas Minggu Oktober 2021, maka dia sudah ketemu dengan sejarah internet ya Acer Indonesia. Nah, oke, sudah buat bulb-nya, sudah bikin interaction-nya, sudah ditambahkan ke kelas. Apakah sudah? Belum. Learners. Nah, jadi siswanya juga harus ditambahkan dulu Bapak Ibu. Oh ya, sebagai informasi, Playposit ini terkoneksi dengan yang namanya Google Classroom. Ya, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan Google Classroom, sinkronisasi siswanya juga bisa langsung nanti dilakukan di sana gitu ya, sehingga mau ada berapa puluh juga bisa langsung digeret ke situ. Ya, masih ada pembatasan ya, 100 peserta gitu ya, kalau nggak salah itu ketika kita akan melibatkan siswa ya. Nah, siswanya itu ada berapa cara untuk menambahkan di sana? Ada 3 macam ya. Di sini bisa kodenya ya. Kode kelas ya kita kopikan dulu ya, taruh di tempat yang lain. Atau cara kedua ya, ini ada URL-nya
bisa di copy, di paste yang lain, sehingga nanti tinggal di-sharekan kepada siswa. Bentuknya kayak gini nih. Mereka kalau pengen ngeklik, ya bisa langsung nanti join ke situ. Oke, Bapak Ibu yang mau nyobain boleh dong saya paste di situ ya. Oke, saya paste. Bapak Ibu yang mau join silahkan. Oke, sehingga kelas minggu Oktober ini sudah saya paste tadi di chatroom Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya juga akan menambahkan manual ketika saya sebagai siswa. Saya logout dulu ya Bapak Ibu ya, saya logout. Saya akan berperan sebagai siswa, gitu ya. Saya punya akun, saya punya 2 akun nih. Saya login sebagai siswa. Nih, bentar, user password-nya ada di sini. Oke, saya simpan aja dia. Oke, saya copy untuk siswa. Ini password-nya. Oke, saya submit. Aduh, salah. Udah berubah ternyata dia. Saya pakai Office 365 ya, sebagai siswa yang lainnya. Oke, ini dia. Kita cobain ya. Apakah bisa? Oke. Nah, saya sekarang ya sebagai siswa nih join new class ya. Kelas kodenya tadi sudah saya copy di tempat lain, saya copy. Ini kalau saya dari sisi siswa ya Bapak Ibu ya. Search. Oke, kelas minggu Oktober, Pangampunnya Dede Setio, saya join kelas. Oke, jadi saya sekarang sudah tergabung sebagai siswa di kelas minggu Oktober 2021. Gitu ya. Nah, saya sebagai siswa nih login nih ya. Terus di sini sudah ada video ya, sudah dibuat sama Pak Dedi ya. Tinggal kita cobain gitu ya. Kita play. Nah, ini tadi yang video yang barusan dibuat audio. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet. Oke, nah ini tadi ya rekaman suara sebelumnya, saya login sebagai siswa nih. Oke, nah saya akan ditanya, oke saya sudah tahu, saya continue. Jadi Bapak Ibu, saya kasih gambaran ketika Bapak Ibu login sebagai guru dan ini login sebagai siswa. Oke Bapak Ibu ya. Linknya juga sudah saya berikan tadi di chatroom sehingga Bapak Ibu kalau ingin berperan sebagai siswa ikut mensimulasi juga boleh. Ya, ada jawaban yang perlu ditulis. Oke, correct ya, muncul. Saya jawab aja ya. Ini jawaban saya. Oke, submit. Continue. Continue lagi. Oke, jadi komplit ya, udah selesai. Nah, setelah ini kita akan coba, saya akan login lagi sebagai guru ya, sehingga ketika saya sebagai guru hasil siswa-siswa saya yang sudah melakukan pengerjaan itu kayak apa tampilannya gitu ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu punya gambaran. Saya login ya. Oke, lalu kemudian saya login dengan akun Google. Oke, saya akan masuk ke kelas tadi, kelas minggu Oktober. Oke, ya. Ini learners. Oh, sudah ada yang nyoba. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian sudah ada Pak Awan, Pak Ibu Tri Wicaksari, terus berikutnya ada dari SLCC PGRI ya, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut nyobain di ini ya di chatroom kita ya, Bapak Ibu yang lain. Kalau mau ikut join juga nggak apa-apa, silakan.
Sehingga saya sebagai guru, saya lagi masuk lagi, memonitoring lagi siapa saja siswa yang sudah melakukan pengerjaan. Nah, itu tadi. Ini saya sebagai yang pertama tadi, saya sudah menyelesaikan dalam waktu 2 menit. Oke. Nah, itu tadi, ini jawaban saya. Kalau ini yang pertama tadi kan ada yang sifatnya survei, ya. Kalau yang kedua ini karena benar dan salah, jadi ini hijau artinya dia benar. Terus kalau ini adalah jawaban tertulis ya, ini jawaban saya kasih skor 3 misalnya. Oke. Nah, berarti saya sudah melakukan penskoran ya kepada siswa. Untuk yang lain, misalkan ini ada sekian puluh di sini, Bapak Ibu bisa langsung ekspor sehingga hasilnya dalam bentuk CSV atau Excel, nanti Bapak Ibu bisa terima. Itu ya kira-kira ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, untuk workshop bagaimana memberikan self-assessment di dalam video kita, sehingga dengan itu Bapak Ibu bisa menambahkan unsur interaktivitas, jadi videonya tidak hanya satu arah, tapi melibatkan siswa juga untuk belajar lebih jauh, mereka menguji coba pemahamannya, mereka mendapatkan feedback atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai guru kita juga bisa memantau perkembangan, pemahaman, penangkapan materi yang sudah diterima oleh anak-anak kita. Sehingga hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan kita berikutnya ya, di kelas-kelas, di pertemuan berikutnya. Oh, kemarin mereka mengerjakan ini, mereka masih belum paham di bagian ini dan itu. Sehingga nanti akan saya perdalam di bagian komponen-komponen itu. Gitu. Saya kira ini menjadi insight yang luar biasa, sehingga pertumbuhan pembelajaran kita itu dari waktu ke waktu trennya akan terus meningkat, pemahaman para siswa juga akan lebih oke dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Begitu ya Mbak Amel, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana nih Bapak dan Ibu, sesi pertama dan kedua dari Bapak Dedi ini banyak sekali ilmu. Kalau Mbak Mita kemarin bilang udah bisa bikin pautun, sekarang saya juga udah bisa bikin pautun sampai play post it ya Pak Dedi ya. Yeah. udah makin lancar nih saya. Nah, ilmu-ilmunya bisa kita terus terapkan nih Bapak Ibu, makin berlatih nih biar makin handal. Nah, kita masuk ke Q&A sekarang. Kali ini kita ngelakuin Q&A-nya akan dalam satu sesi aja nih Bapak dan Ibu. Jadi setelah Q&A ini kita akan langsung pindah ke kuis Kahoot dan menutup akhir acara gitu. Jadi kalau kemarin ada 2 kali, sekarang 1 kali aja. Nah, sebelum untuk melaksanakan Q&A, saya ingin menghimbau Bapak dan Ibu, jika setelah sesi ini kita akan mengadakan kuis, jadi dari sekarang mungkin bisa disiapkan nih untuk aplikasi di smartphone-nya atau mempersiapkan sinyal internet Anda nih agar nanti Kahoot-nya masih bisa lancar terus. Oke, kalau gitu sepertinya udah ada masuk beberapa pertanyaan nih Pak Dedi. Saya akan bacakan untuk Pak Dedi. Oke, dari Ibu Hani. Pertanyaannya ada 2 nih Pak, rombongan. Saya bacakan untuk Pautun Free, apa tidak bisa unduh jadi MP4 ya? MP4-nya. Solusi bagaimana jika ingin unduh ya Pak? Terus yang kedua, untuk materi hari ini dibuat dari video Pautun kemudian diberi interaction. Apa nih? Untuk materi hari ini Bu dibuat dari video Pautun kemudian diberi interaction. Konfirmasi. Ini konfirmasi ya seperti apa? Boleh ya? Oke, baik, silakan Bapak. Ada beberapa cara ya Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita melakukan unduh video yang ada di Pautun dalam bentuk MP4 untuk versi free-nya ya Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya ada trik lah bisa dibilang seperti itu, yaitu menggunakan beberapa tools yang bisa kita merecord ya aktivitas di screen kita ya. Jadi screen recorder gitu ya. Kemarin saya contohkan itu menggunakan OBS ya. Bapak Ibu bisa download tuh free software-nya OBS ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses screen recorder itu dari hulu sampai hilir itu, bagaimana proses Pautun itu dibuat. Ada software yang lain lagi nggak? Ada Bandicam misalkan. Terus berikutnya ada Active Presenter gitu misalkan. Terus
cara yang kita lakukan sebenarnya kemarin juga sudah dilakukan. Apa itu? Itu tadi lempar ke YouTube ya. Jadi Bapak Ibu ngelempar ke YouTube. Bapak Ibu kan kalau ngunduh dari YouTube kan bisa kan, sama kayak Bapak Ibu mendownload video-video yang lain kan. Jadi itu cara-cara kita sih. Jadi ada berapa banyak tadi 3 atau 4 macam itu yang Bapak Ibu bisa coba mana yang paling bisa dieksekusi oleh Bapak Ibu sekalian gitu, dan paling mudah ya. Begitu Mbak Amel. Kalau yang kedua pertanyaan tadi tentang, oh iya betul, bahwa yang kita lakukan adalah kita mendevelop satu medianya dulu, satu videonya dulu, video animasi yang sudah kita buat, di situ ada konten, ada materi, ada penguatan, gitu ya. Nah, baru kita masukkan di self-assessment yang menggunakan Playposit ini, sehingga gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga teman-teman bisa pakai dengan 2 tahapan itu. Gitu Mbak. Oke, baik. Udah cukup jelas nih ya Ibu Hani, gimana? Oke. Kasih jempol kalau udah selesai. Oke, yang kedua pertanyaan dari Bapak Matsuef. Untuk skor sendiri, apakah langsung ada atau seperti apa? Biasanya kalau di form itu kita memberikan poin setiap soalnya. Kalau di sini bagaimana ya Pak? Kalau model di Playposit itu kan ada beberapa yang sudah bisa dinilai oleh sistem. Sebagai contoh multiple choice itu bisa dinilai langsung oleh sistem. Lalu kemudian ada yang berbentuk ini Bapak Ibu isian singkat, itu bisa langsung dinilai otomatis oleh sistem. Gitu ya. Ada model-model itu sistem akan langsung melakukan penilaian sehingga guru bisa langsung melakukan proses perekapan. Tapi kalau kita berikan soal-soal yang sifatnya esai, ya sifatnya argumentatif, itu seperti yang tadi saya contohkan tadi itu, ketika ada siswa yang menjawab, baik itu secara lisan ataupun secara suara, ya secara lisan ataupun tertulis, sehingga kita melakukan judgement-nya di proses monitoring itu tadi, monitoring. Berikutnya, kita lihat jawabannya proper atau tidak. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu untuk soal-soal tertentu sudah menggunakan rubrik ya, sehingga siswa lebih terarahkan jawaban seperti apa yang diminta oleh kita sebagai guru. Begitu Mbak Amel. Oke, baik. Udah mantap ya jawabannya Pak Suef ya. Matsuef. Lupa Bapak Matsuef, jadi ketinggalan namanya. Oke, pertanyaan ketiga dari Bapak Awan Lazuardi. Pertanyaan gini nih Pak. Pak, saya mengajar kelas kecil di desa, di mana para siswa dan orang tuanya mempunyai keterbatasan laptop. Apakah bisa interaksi Playposit ini dipakai di HP gitu, Pak? Selama ada browsernya dan ada koneksi internetnya bisa ya. Ya, cuma memang kalau menggunakan handphone atau gadget kan ada keterbatasan ruang sih. Tapi secara fungsional sih harusnya bisa, nggak ada masalah itu. Dengan mengunduh aplikasi begitu ya Pak ya, aplikasi Playposit melalui smartphone gitu kali ya Pak ya? Saya agak lupa deh, coba dicek lagi. Playposit itu kalau di Play Store itu kan sebelumnya saya cek itu belum ketemu. Tapi kan sepanjang perjalanan kan dia pasti terus mengupdate gitu ya. Kalau ada fitur-fitur ada software-software yang mereka rilis di Play Store juga, itu juga akan menjadi kelebihan kita ya. Silahkan nanti dicoba ya, barangkali ada yang sudah versi Play Store-nya ya. Oh baik, berarti melalui website aja gitu, Awan bisa langsung ngasih link ya ke muridnya gitu ya Pak ya, untuk di browsernya melalui HP gitu Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat dari Pak Cahyo, untuk penilaian uraian dalam Playposit, apakah skor bias diset? Oh ini maksudnya bisa berarti. Skor bisa disetting otomatis Pak Dedi. Oke, selama ini kalau model yang sifatnya uraian, ya pengalaman menggunakan beberapa LMS ya, Learning Management System yang lain, sepertinya masih butuh intervensi dari guru Pak, gitu ya. Kecuali soal-soal yang isian pendek, nah itu memungkinkan itu dibuat secara otomatis. Sehingga pandai-pandainya kita ya merancang apakah dibikin uraian yang sifatnya argumentatif itu tadi atau isian pendek. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Amalia, mirip nih pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, apakah bisa keluar nilai untuk Playposit? Bisa keluar.
Bisa ya. Jadi Ibu Amalia nanti tinggal dicoba aja. Bisa ke-share ya Pak skornya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia. Pertanyaannya masih sama seperti grup WA kemarin, karena sekarang ini saya coba record lagi, tetap keterangannya mikrofon blok, mohon penjelasan. Oh iya, kemarin saya udah nanya ke Pak Dedi nih. Oh iya. Iya, mikrofonnya nggak bisa dipautun. Kalau Bu siapa tadi? Bu Tia ya? Ibu Tia. Kalau Bu Tia, kalau mikrofonnya digunakan di software yang lain, selain Powtoon bisa semacam Audacity atau OBS atau yang lain-lain? Kalau di sini bisa, Pak. Kalau di Zoom? Oh, iya, di Zoom bisa. Kemarin keterangannya kan di Zoom coba dulu gitu. Bisa. Kalau di Powtoon kayak apa, Bu? Boleh di-share screen? Kalau di Powtoon nggak bisa, sebentar. Oke. Ibu, saran saya sambil download Audacity, Bu, sehingga nanti kalau misalkan masih ada kendala di Powtoon-nya, Powtoon itu dia sekilas saya amati memang dia ada keterbatasan di bagian konfigurasi sound misalkan. Jadi dia masih tergantung juga dari browsernya. Nanti saya kasih unjuk ya di bagian mana yang perlu untuk sedikit kita clearkan. Oh, ini Bu Tia udah share screen nih, Pak. Ini udah record. Oke. Diklik. Your microphone is blocked. Berarti itu ada kendala di browsernya, Bu. Oke. Kendala di browsernya. Itu belum diizinkan itu Pak kayaknya. Belum di-allow. Karena ada beberapa software yang dia harus diizinkan di Chrome. Ibu pakai Chrome ya? Itu Pak yang ada Ibu, itu yang ada di browsernya itu kan ada HTTP-nya, itu ada tanda centang, itu mungkin bisa diizinkan. Nah, itu Bu, yang ada tanda silang itu Bu, di atasnya play itu. Silang warna merah. Di atasnya tulisan upgrade agak ke kanan dikit. Di stop share. Itu ada tanda silang, Ibu klik, terus nanti ada tulisan allow mikrofon. Ibu mute ya. Atau sambil nunggu Bu Tia, boleh lanjut? Iya. Boleh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ani. Playpost tadi saya masuk pakai Microsoft 365, tapi kok disuruh lagi masuk lewat Gmail. Sebenarnya bagaimana nih Pak? Kayak gitu. Oke. Iya Bu, lebih amannya sih pakai Gmail ya. Pengalaman di 365 itu masih suka dianggap anonimus sih. Tapi kalau mau lebih yakin lagi di sign up dulu aja. Karena beberapa software itu karakteristiknya ada yang langsung login bisa, ada yang kita disuruh sign up dulu gitu ya. Ada juga yang dia itu walaupun kita memiliki perangkat atau akun di user yang lain yang katanya terkoneksi sama mereka, tapi ini biasanya di tengah-tengah biasanya ada something. Amannya sih Ibu menggunakan Gmail atau sign up dulu ya. Dari sign up itu Bapak Ibu nanti punya user, punya password, terus login seperti biasa. Ya, nanti 365-nya mudah-mudahan bisa di situ. Saya tadi pakai 365 juga ya. Oke, baik. Selanjutnya, tuh Bu Tia udah bisa Bu? Masih di mute? Bisa. Udah bisa ya? Belum. Belum. Di bagian mana ya? Nggak ada itu saya lihat. Atau mungkin selesai ini ya. Boleh Japri aja ya, Japri. Japri aja. Di mana? Coba dibantu sebentar Ibu. Iya. Di yang tulisan upgrade itu di atas itu kan ada simbol kamera itu Bu ya? Cuma ini aja apa? Di atas upgrade itu ada simbol kamera itu Bu. Bukan yang price. Nah, ada. Saya kalau mau pakai annotate Mbak Amel bisa nggak? Biar saya lingkarin gitu aja.
Oh, diajak japri aja. Oh iya, boleh di grup masih panjang ya Bapak dan Ibu, pendampingan kita tenang. Nanti bisa dibantu secara lebih lanjut ya Ibu Tia. Nanti saya buatkan video tutorial kalau sempat. Tuh, wah mantap, dibuatin loh Bu Tia. Oke, nanti di-share ke semua kok tentang Bapak kalau dan Ibu. sempat ya Bu. Oke. Bisa lah insya Allah. Nah, oke selanjutnya ini dari kita senang sekali dengan materi hari ini Pak Dedi. Pertanyaan saya, bagaimana penerapannya untuk anak TK ya Pak? Oke. Kita posisikan dulu ya interaktivitas di video pembelajaran kita ya itu sesuai dengan levelnya, sesuai dengan tingkat pemahaman apa yang ingin kita insert kepada mereka. Kalau anak TK itu sifatnya sebagai untuk pengenalan, saya kira masih relevan sih Bapak Ibu. Biasanya kan contoh misalkan ya, anak saya TK juga itu kan, pengenalan huruf misalkan, ya pengenalan huruf abjad ya, A, B, C, D, E. Itu kan kita juga bisa memberikan suara, bisa memberikan gambar, ya. Kalau di Powtoon pilihan-pilihan atau fiturnya yang lebih dekat ya dengan kesukaan mereka, lebih ke kartun, lebih ke sifatnya animasi itu saya kira juga pilih opsi-opsinya jadi lebih banyak ya. Tinggal kadar interaktivitasnya itu yang saya kira perlu di bagian mana yang perlu diberikan ya ke situ. Gitu. Dan yang bisa dilakukan oleh mereka tentu saja karena berbasis IT begini kan nggak semua ini ya anak-anak kita terutama dengan umur yang masih sangat belia memungkinkan ya untuk menggunakan perangkat-perangkat dengan butuh pengetahuan bekalan gitu ya kira-kira begitu Pak Ahmad. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan terakhir nih, tapi pendek-pendek kok, Pak. Nah, dari Pak Suwardi Zain di Powtoon, apakah kecepatan efek animasi tangan menulis bisa diatur, Pak? Kecepatan, oke. Bisa. Itu nanti di stylenya di timeline-nya yang kita atur di situ panjang pendeknya. Kalau kita lebih panjangkan, biasanya dia lebih slow motion. Tapi makin dia pendek, dia makin cepat. Oke, baik. Jadi bisa ya Pak Suwardi Zain, jadi nanti tinggal dicoba aja. Oke, dari Bu Heni Puspitasari, Pak mohon maaf video saya yang saya buat kemarin sudah ada suara rekaman saya dari ngerekam di Powtoon. Berarti saya tinggal menambahkan soalnya saja kah Pak atau bagaimana? Iya, betul. Langsung aja ditambahkan. Iya, bisa langsung ditambahkan, ditempel gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, dari Ibu Amalia lagi nih, apakah ada batasan waktu untuk free play post it nih Pak? Free. Dia walaupun free pembatasannya itu dari berdasar. Kalau waktu enggak, yang dia batasi adalah berapa banyak bulb yang dibuat dan berapa banyak yang dipakai. Sebagai contoh misalkan kita dikasih 100 ya. Dikasih 100 penggunaan yang versi free itu ya. Versi free. Nah, saya baru pakai 13 nih contoh ya. Ini saya share screen-kan dulu. Di sini nih. Mana tadi? Gitu ya. Nah, ini. Jadi storage ini ada 13 bulb items out of 100. Jadi kalau ada yang sudah dikerjakan, yang sudah dibikin dan di-share-kan kepada siswa, itu sudah terhitung sama dia. Tapi kan bisa dihapus lagi. Dan itu 100 gitu loh. Banyak gitu. Ya. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja ya Pak ya, tidak ada batasan tapi ada batasan waktu enggak, batasan jumlah aja. Batasan jumlah. Oke, baik. Terus ini pertanyaan terakhir nih, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi tenang, karena waktu kita terbatas ya, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya bisa mungkin melalui WA. Tenang Bapak dan Ibu. Pak Dedi masih seminggu bersama kita. Oke, pertanyaan terakhir, apakah di Play Post-it dapat digunakan untuk menuliskan rumus atau simbol matematika seperti equation gitu Pak? Equation ya. Equation itu kalau di Play Post-it, oh ya. Ini Bapak Ibu nanti eksplorasi ya. Untuk kemungkinan Bapak Ibu bisa menggunakan equation. Ada azan di samping rumah. Suaranya masuk, Mbak? Masuk, Pak. Atau bisa mungkin mau rehat sebentar selama azan, silahkan Bapak. Iya, boleh.
Kita langsung aja ya Mbak ya. Saya share screen kan ya. Khawatir teman-teman ada agenda lain setelah ini. Coba mana ya. Dia memungkinkan untuk dimasukkan equation ya. Untuk Bapak Ibu yang bermatematika ya, di sini ada insert equation gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa masukkan dari latex dengan berbagai macam pilihan-pilihannya ya. Oke. Equation, terus di sini juga ada special karakter ya. Ini biasanya untuk simbol-simbol fisika atau kimia ya, bisa digunakan. Jadi jawabannya bisa ya, Bapak Ibu. Bisa ya Pak ya, berarti nanti tinggal dicoba aja nih Ibu ya untuk memasukkan equation-nya di Play Post-it. Oke, berarti ini setelah udah selesai nih Q&A-nya, berarti mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi yang seru nih dari kemarin nih. Oke, nah sekarang kita akan memulai kuis nih dengan aplikasi Kahoot Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuka aplikasi yang telah diunduh di smartphone Anda, silahkan sekarang bisa langsung dibuka. Sama seperti kemarin ya, Bapak dan Ibu, soalnya itu berisikan 15 pertanyaan berdasarkan materi yang sudah disampaikan pada hari ini, di sesi kedua. Nah, oke. Sekarang silahkan buka aplikasi, sementara nanti di layar Bapak dan Ibu akan berubah menjadi untuk Kahoot-nya, tinggal klik tombol berwarna nih, di tengah aplikasi Bapak, terus enter pin. Nah, di sini enter pinnya bisa dimasukin 2655534. Ini itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti pertanyaan itu akan memiliki waktu menjawab sama seperti kemarin 20 sampai 30 detik. Nah, kita juga masih ada soal tutorial nih Bapak dan Ibu. Oke, udah mulai masuk ya semuanya nih. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau yang masih ada kendala atau kendala internet atau segala macam, mungkin bisa dibantu di kolom chat atau bisa langsung bilang Bapak dan Ibu biar kita alihkan dan kita bantu begitu. Link Kahoot-nya Bu Yeni, oke boleh. Jadi ini Bu Yeni tadi belum download ya. Oke, bisa ke browser Ibu. Ini saya akan tuliskan ya Bu ya untuk linknya. Nah, itu saya udah tuliskan di kolom chat, bisa langsung ke kahoot.it. Kalau misalkan Bapak dan Ibu belum mendownload aplikasi di smartphone, bisa melalui laptop Anda, langsung aja ke browser, terus klik www.kahoot.id begitu. Nah, ini baru ada 21 orang nih, kita masih ada 10 orang lagi. Ayo Bapak dan Ibu. Mungkin selain Ibu Yeni tadi ada yang masih terkait kendala, silahkan ditulis di kolom chat, mungkin nanti saya bisa bantu Bapak atau Ibu. Oh, tadi ada yang masukin nama kodenya nih. Mungkin bisa dibantu keluar dulu Bapak atau Ibu, terus diulang. Oh ya udah ya, oke, nggak apa-apa. Salah copy berarti tadi. Oke, baik. Ini kita tunggu sampai 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya, 14.55, karena masih ada, berarti ada 6 orang yang belum masuk nih. Ayo Bapak dan Ibu jangan kelewatan kesempatan ini, karena bisa memenangkan 5 merchandise dari Baru Asal Indonesia. Lumayan banget Pak. Nanti nilainya juga diakumulasi nih dengan video pembelajaran di akhir yang bisa berkesempatan memenangkan Swift 3 Infinity 4. Jadi jangan nggak ikut ya Bapak dan Ibu. Oke, 1 menit lagi akan saya mulai ya Bapak dan Ibu. Wah, kok berkurang nih? Apakah
ada terkait kendala internetnya nih Bapak dan Ibu? (14.55) akan kita mulai ya Bapak dan Ibu. Yang belum masuk silahkan. Mbak, udah lama. Oke, baik. Sudah 25 orang, kita mulai saja ya. Sudah 14.55. Silahkan Mas Salim, kita mulai. Oke, saya akan membacakan. Ini pertama soal tutorial dulu. Buat Bapak dan Ibu ngetes nih. Udah pakem belum nih? Udah sama seperti kemarin? Soal tutorialnya hitung penjumlahan di bawah ini. 2 tambah 2. Ayo, mungkin bisa dites Bapak dan Ibu. Oke, tadi ada 26 orang ya. Oke. Ini udah semua, bisa langsung di skip aja Mas Ale. Oke. Ini ngetes mencet ya yang lainnya. Oke, ini masih 0 nih poinnya. Kita lanjutkan dengan soal yang benar. Ayo semangat Bapak dan Ibu. Oke, alasan kenapa perlu memberikan komponen self-assessment pada video pembelajaran kecuali, apa nih Bu, kecuali yang merah guru menjadi lebih santai dalam tugasnya, yang orange siswa mendapatkan feedback pemahaman, yang biru memantik active learning pada pembelajaran, dan yang terakhir warna hijau lebih merasakan otonomi belajar mandiri. Ayo, aduh masih ada 3 orang lagi ya. Untuk bermain di sini juga harus cepat nih Bapak dan Ibu, biar nilainya makin tinggi dan lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Oke, waktunya habis. Wah, hebat sekali. Tinggi ya nilainya. Oke, siapa nih yang pertama nih? Oh, Ibu Heni menyusul ya. Oke, bisa langsung next ke pertanyaan kedua. Active learning untuk siswa pada media video pembelajaran dibangun dengan cara yang merah siswa bisa menonton video di sela pembelajaran, yang orange siswa menjadi lebih senang dalam menonton, yang biru siswa menyimak aktif dan menguji pemahaman, kemudian yang terakhir hijau siswa berperan menjadi aktor dalam video. Wah, waktu udah banyak tapi semua orang udah menjawab nih. Wah, oke, waktunya habis. Wah, banyak nih yang benar. Langsung next. Kita lihat siapa nih yang menyusul Ibu Heni. Waduh, Bapak Matsuev tuh sampai ada lambang apinya, Pak. Mantap. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Untuk dapat menggunakan Play Post-it, siswa dapat menggunakan akun dari, ayo silakan dipilih yang merah Office 365, terus ada Facebook warna oranye, Instagram warna biru, dan Moodle warna hijau. Oh, udah masih banyak. Udah mulai cepet-cepetan ya Bapak dan Ibu ya. Waktunya 3, 2, 1, waktunya selesai. Coba kita lihat, wah luar biasa. Oke, baik kita lihat nih. Bapak Matsuev masih di atas. Oh, disusul loh Pak sama Ibu Vika nih. Ayo semangat semuanya nih. Next. Pertanyaan selanjutnya, istilah produk media video baru yang dimasukkan ke Play Post-it dinamakan, ada media, ada konten, ada book, dan ada produk. Mana nih Bapak dan Ibu? Waktunya masih berjalan, masih 8 detik, 7 detik. Oke, waktu habis. Oke, jawabannya book. Wah, hebat-hebat banget nih Bapak dan Ibu. Oke. Wah, Ibu Vika masih di posisi yang sama. Hebat Pak. Hebat Ibu. Ayo kita lanjutkan next. Masih banyak nih, soalnya masih ada 10 lagi. Tenang Bapak dan Ibu. Media video baru yang dimasukkan ke Play Post-it versi free dapat berasal dari sumber berikut kecuali yang mana Ibu yang nggak bisa. Ada YouTube, ada Instagram, ada Vimeo, dan ada upload video. Oke, wah ini mulai susah nih soalnya nih, mulai banyak yang salah. Oke, next. Waduh, mantap nih Bapak Matsuev, balik lagi ke atas. Ayo kita lanjut. Oke, pertanyaan ke-7, jenis interaction yang bisa digunakan pada Play Post-it yakni sebagai berikut. Warna merah real time, warna orange polling, warna biru free response, warna hijau ada multiple choice. Silahkan dipilih Bapak dan Ibu.
Oke, waktunya udah mau habis. 3, 2, 1, kita lihat nih coba. Aduh, mantap. Makin banyak lagi yang benar. Next, kita lihat nih Bapak Matsuf masih di atas nggak? Apa disusul? Wah, mantap nih. Ada Ibu Novita, Ibu Hani, ada Ibu Rati dan Bu Tiwas. Di bawah Bapak Matsuf cewek semua nih. Ayo Bapak-Bapak yang lain disusul nih. Next. Pertanyaan ke-7 nih, jenis interaction yang bisa menilai secara otomatis oleh sistem komputer adalah warna merah fill in the blank, warna orange discussion, warna biru vocabulary, warna hijau web embedded. Ayo, dijawab Bapak dan Ibu, waktu udah mau habis nih. Masih banyak yang belum jawab, nanti nggak kehitung. Oke, waktunya habis. Oke, kita lihat siapa nih sekarang. Wah, waduh Ibu Novita naik, mantap. Oke, kita lanjutin. Posisinya masih bisa naik turun Ibu. Bapak jadi semangat. Apa keuntungan yang paling tepat bagi siswa ketika mendapatkan feedback? Wah, cukup panjang nih. Yang merah feedback mengubah siswa jadi lebih tangguh menerima hasil ulangan. Terus yang orange feedback menjadikan siswa tahu skor pengerjaan lebih cepat. Warna biru feedback membuat siswa jadi patah semangat. Iya, karena tahu kelemahannya. Terus habis itu yang terakhir ada warna hijau feedback yang tepat menjadi wahana siswa memperbaiki diri di kemudian hari. Oh, dijawab semua nih, lagi saya kasih tahu jawabannya. Oke, wah mantap. Oke, next kita lihat nih siapa yang paling cepat. Ibu Novita sampai ada apinya tadi kayak Pak Patsu. Oke, next kita lanjutin. Menambahkan siswa learners dapat dilakukan dengan cara, ayo dipilih nih, mirip-mirip nih jawabannya Bapak dan Ibu. Yang warna merah class code announcement upload CSV, yang orange announcement plus URL upload CSV, yang biru class code plus URL upload CSV, dan yang hijau class code plus URL upload profile picture. Wah, waktunya cukup banget ya, habis ya Pak ya. Bapak Ibu, oke, kita next aja kita lihat perolehannya. Widih, Ibu Novita udah jawabannya benar terus nih Bu, mantap. Oke, kita lanjutin ya Bapak dan Ibu. LMS yang sudah kompatibel untuk bisa sinkronasi dengan PlayPosit sampai dengan saat ini yakni sebagai berikut. Kecuali ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Schoology, ada Blackboard. Tadi untuk Ibu Yani ada kendala internet, silahkan keluar terus masuk lagi, Ibu nanti akan langsung kembali. Oke, wah banyak yang salah ternyata. Oke, jadi jawabannya benar Edmodo ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke, perolehannya ternyata udah berganti. Oke, kita next saja. Belum berganti berarti tadi ya. Fitur Bulb Analytics Summary memungkinkan untuk guru mengetahui apa nih Ibu. Ada habit siswa selama belajar, PJJ, kondisi psikologis, kehadiran siswa, dan siswa yang sudah lulus kompetensi. Oke, wah banyak ya, hampir semuanya nih benar. Oke, next. Masih ada berapa pertanyaan nih? Wah, Bapak Matsuf nih, mantap ya Pak. Wah, semangat, ayo Pak. Makin cepat, makin bagus. Oke, next. Jangan mau kalah Bapak dan Ibu. Kuis dalam bentuk multiple choice memungkinkan untuk diberikan penilaian otomatis oleh sistem setelah pengerjaan, memberikan kunci jawaban lebih dari satu, siswa memilih lebih dari satu jawaban, atau yang terakhir tidak ada jawaban yang benar di antara opsi di atas. Jawabannya pilih Bapak dan Ibu. Wow. Wah, jawabannya waktunya masih panjang, tapi Bapak dan Ibu udah hampir dijawab semua nih. Oke, wah luar biasa nih. Kali ini kita lihat siapa yang paling cepat coba nih tadi. Oke, Pak Awan juga udah mulai menyusul nih. Hati-hati, Pak Matsuf. Oke, kita next lagi. Tinggal masih ada 3 pertanyaan terakhir. Oke, ayo digunakan waktunya Ibu. Merupakan pertanyaan yang tidak benar tentang PlayPosit. Silahkan dibaca baik-baik. Diteliti wajib membutuhkan koneksi internet saat digunakan, tersedia versi kelas saat penggunaannya, harus diinstal pada perangkat laptop atau PC siswa, dan terakhir tersedia versi gratis sehingga tanpa harus membayar. Wah, udah jawab semua nih, lagi saya jelasin. Oke.
Waktunya udah mau habis, 4, 3. Oke, wah luar biasa, hampir bener. Makin kesini makin deg-degan ya. Kita lihat nih siapa yang cepat. Waduh, semuanya naik nih. Oh, tiba-tiba berganti kan tuh kan bisa Pak Matsuef nih 2 pertanyaan terakhir bisa kesalip nih. Ayo Bapak dan Ibu. Ayo silahkan 2 pertanyaan terakhir ya. Langsung aja. Menurut kerucut pengalaman Edgar Dale, media yang menampilkan ingatan paling lama nih pada siswa saat berinteraksi dengan video, diagram, dengarkan atau baca. Wih, naiknya cepet banget ya. Jawabannya. Oke. Udah semua nih yang jawab ya, silahkan di skip. Oke. Waduh, nih kita lihat lagi nih siapa nih yang paling cepat nih. Wah, peringkatnya masih stagnan. Oke. Pertanyaan terakhir masih banyak possibilities berganti. Tenang Bapak dan Ibu. Pertanyaan terakhir, ayo kerahkan. Kemampuan siswa mengelola kegiatan belajarnya, mendalami, menguasai, dan memonitor pembelajaran sendiri dinamakan, ayo Bapak dan Ibu. Wah, saya jadi ikut tertekan. Pertanyaan terakhir nih. Apakah Bapak Matsuef masih di atas nih, Pak? Oke, wah pertanyaan terakhir ini ya, deg-degan nih. Siapa yang salah, siapa yang benar? Ayo kita coba lihat. Oke, wah siapa nih ketiga? Wah, tuh kan Bapak Matsuef ketiga, Pak. Yang kedua berarti Ibu Vika. Ibu Vika menang lagi loh. Merchandise-nya 2 nih, Ibu. Luar biasa. Wah, yang menjadi Ibu Vika, selamat Ibu Vika. Oke, runner top-nya siapa itu? Wah, runner apa tadi saya nggak kelihatan nih. Oke. Nanti untuk pemenangnya selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia atau saya secara lebih lanjut untuk merchandise-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk partisipasinya. Nah, oke, baik nih. Gimana nih Bapak dan Ibu? Setelah melalui kedua sesi kemarin nih dan hari ini, Pak Dedi tadi udah menyampaikan informasi, ilmu, teknik, semuanya. Sampai kami harapkan nih setelah workshop kali ini, Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan praktek ini untuk menghasilkan video pembelajaran bagi anak murid nih. Sampai nanti anak murid kayak, ih Bapak keren banget, Ibu keren banget, kayak gitu. Nah, oke. Agar semakin sempurna nih pembuatan video animasi, semakin berlatih nih Bapak dan Ibu pasti semakin handal, semakin cepat ngerjainnya, semakin bagus hasilnya. Nah, jadi tentunya berlakukan nih sebaik mungkin untuk latihan membuat video. Jangan lupa setelah sesi kedua ini masih panjang kita sampai seminggu ke depan. Kita memiliki pendampingan bersama Bapak Dedi selama 1 minggu ke depan sampai dengan 25 Oktober nih. Diingat-ingat Bapak dan Ibu, 25 Oktober minggu depan. Masih hari Selasa sih, tapi bisa nih dibuat biar nanti sedikit-sedikit bisa nanya Pak Dedi kayak gitu di WA group. Nah, jadi tadi mungkin juga ada yang pertanyaan yang belum terjawab, bisa juga ditanyakan kayak gitu. Oke, nah dan yang paling penting nih Bapak Ibu yang membuat tadi semangat, udah kuisnya udah semangat, nah pasti harus praktek membuat video pembelajarannya ini juga harus semangat. Kalau tadi pendampingan sampai 25 Oktober, nanti untuk video pembelajaran yang 26 Oktober bisa dibuat sebaik mungkin. Kenapa sih sebaik mungkin Mbak Amel? Karena nanti untuk nilai video tertinggi ini Pak Bu, yang paling baik akan memenangkan 1 unit laptop Acer Swift 3 Infinity 4. Jadi kerahkan kemampuan terbaik kita. Siapa tahu dari batch 1 ini saya doain nih ada yang bisa mendapatkan laptop baru untuk semester ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak terasa kita udah sampai nih 2 jam berlalu, kita udah sampai pada akhir rangkaian acara. Mungkin dari Pak Dedi ada tambahan lagi kah Pak? Ya, baik. Sambil teman-teman tadi itu yang ngerjain kuis, saya lagi nyarikan solusi buat Ibu siapa tadi yang masalah mikrofonnya ya? Oh, Ibu ini tadi. Baik. Ada di sini nih Bu. Ini biar saya nggak ada PR. Dan Ibu ini bisa langsung eksplorasi lebih lanjut ya. Jadi di sini nih Bu, ada titik 3 tuh ya di kanan atas, diklik, terus berikutnya Ibu masuk ke settings gitu ya. Terus lalu ditulis aja sound. Oke.
Nah, nanti di sounds itu nanti ada side settings gitu ya. Nah, side setting itu akan ada settingan atau di hal-hal apa yang mikrofon itu bisa dibuka di browsernya atau di situs-situs apa yang ditentukan. Nah, di bagian mikrofon ini diklik saja ya. Jadi mikrofon, nah Bapak Ibu biasanya cek dulu ya, mungkin device-nya banyak segala macam dicek yang sekarang sedang aktif. Kalau saya kan pakai headset mikrofon ini, nah, side scan as to use, nah ini diperkenankan, ini diperbolehkan. Nah, kalau Ibu tadi sepertinya settingannya masih down low. Dan scroll ke bawah, di sini ada Powtoon. Nah, artinya Powtoon ini sudah diperkenalkan oleh browser kita untuk mengakses mikrofonnya. Gitu ya. Jadi diperhatikan lagi device-nya yang mana, terus dipastikan yang diperkenankan untuk mengakses mikrofon. Demikian aja. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya, Pak Ibu ya, belajar ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu lagi di pelatihan berikutnya. Nah, terima kasih banyak Bapak Dedi. Tadi Ibu Tia juga bisa dicoba dulu, Bu. Nanti kalau ada kendala lain, tenang, bisa chat saya, bisa chat di grup, banyak bantuan di sini. Tenang aja, Bu. Pokoknya kita bantuin Bapak dan Ibu bisa sampai buat video pembelajaran paling cakep gitu di antara rekan-rekan lainnya. Oke. Jika sudah cukup, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas kehadiran dan partisipasi dari awal pendaftaran hingga pada guru kelas kemarin di hari Jumat dan hari ini. Terima kasih banyak tentunya buat Bapak Dedi untuk ilmu-ilmu luar biasanya dan teman-teman tim yang bertugas pada 2 hari ini. Oke, semangat terus rekan guru. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan pastinya jangan lupa ada pendampingan di grup. Jadi kita tidak berpisah di sini ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau begitu selamat sore. Saya Amelia Rahmi mewakili guru kelas kali ini turut undur diri dari Bapak dan Ibu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Recording